kita kedatangan tamu dari Darul Ulum Pretoria, Johannesburg ya. Iya. Besok ada Azadil. Azadil. Azadil ya. Azadil bukan Darul Ulum ya. Darul Ulum. Berarti ini Isbul, Hibzullah, Nasrul, Hasbi, Ali. Wonogiri, Cirebon, Solo, Banjarmasin. Banjarmasin. Ya terus Darul Ulum berarti dari India ya. Semua gurunya dari India dan Pakistan Heeh. rata-rata. Yang Terus- di kita juga berarti, tapi udah Indonesia. Kalau yang di Indonesia Iya, apa ada juga dari India? Enggak ada nggak sih. ada Pak. Cuman belajarnya Belajar. jadi. Tapi aslinya dari India kan? Ada ulumnya. Darul Ulumnya yang prinsipalnya India, orang Iya. India beliau. Ini Orang juga yang di sini apa tuh namanya? Maulananya dari India. Iya. Panggilnya Maulana. ya? Maulana. Oh. Kalau di Indonesia Maulana itu Ustadz. Iya, kita Ustaz. Memang daerah Afghanistan. Iya, makanya Maulana. Kalau Pakistan, Pakistan ya. Maulana, Kalau nggak Maulana, Maulavi. Iya kan? Mului. Mufti, Daerah Timur. Syekh. Cek. Berapa orang di sana yang total semuanya Darul Ulum? Di Zakaria ada 60-an sekarang. Indonesia, Kalau santri orang Indonesia Indonesia. 60. Indonesia 60. Ya, 60 Indonesia. Kalau total semua sih kira-kira 600. 600. Muridnya 600. 600. Dari berbagai negara ya. Oh. Dari Madinah, ada Palestina, Sudan, Amerika, Paling banyak Afsal. Ya lokal. lokal banyak juga. Suku kulit hitamnya atau Iya, ada yang putih, ada yang hitam juga, Bang. putih juga ada ya? Suku kulit hitam yang Zulu, Iya. ada Afrika asli. Kalau yang di Cape Malay-nya ada nggak? Cape Malay ada. Ada juga. Tapi lebih banyak di Western Cape Iya. kayaknya ya, kalau sana. Terus mazhabnya tuh apa berarti? Hanafi. Hanafi. Kalau kita Syafi'i. Syafi'i kan. Hanafi itu kan kalau masuk masjid masih boleh pakai sepatu juga ya. Di Mereka Afghanistan. sholat pun biasa ada, kalau di luar tuh pakai sepatu juga mereka. Iya kan? Bisa. Memang waktu ke sana ke Afghanistan, Kabul, kaget juga lihat. Saya kaget lihat mereka pakai sepatu tapi cuma dibersihkan sepatunya doang. Ya. Saya pikir karena darurat kondisi, tapi boleh ternyata. Boleh. Sana. Jadi kita tuh semua Islam tuh ada 4 madhab, Mm-mm. empat imam besar. Yang utama Syafi'i, terus Hanafi, terus Maliki, dan Hambali. Dan yang paling tua dari 4 madhab ini adalah madhab Hanafi. Ini paling tertua, Iya. Imam Hanafi. Kemudian beliau sebelum membuat kitab, beliau sudah meninggal dulu. Kemudian beliau ini punya murid kesayangan. Oh, Murid kesayangannya itu namanya, ada 2 orang, namanya Imam Hasan sama Imam Abu Yusuf. iya. Nah ini yang meneruskan perjuangan beliau. Muhammad. Muhammad Hasan kan Abu Yusuf. Kalau Imam Syafi'i ini madhab paling banyak pengikutnya di dunia, termasuk kita nih, paling banyak. Setelah Hanafi. Iya. Kalau Hanafi tertua, kalau yang paling banyak diikuti itu madhab Syafi'i. Syafi'i. Setelah itu Setelah itu baru Hambali sama Maliki. Maliki. Kebanyakan di mana? Hambali, Maliki. Hambali Maliki ini Sudan. di Maroko. daerah Timur Tengah. Mereka ikut madhab Maliki. Hambali. Kalau Hambali ini adalah, Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i, jadi agak mirip madhabnya. Ajarannya agak mirip, jadi Iya, iya. sedikit yang ikut Imam Hambali, paling sedikit. Tapi nanti kalau misalnya belajar di Darul Ulum kan Iya. Hanafi, Iya, kita bawa ke Indonesia, kita jadi Syafi'i juga kan? iya. Tetap Syafi'i. Tetap Syafi'i. Di sana Pak. juga ada ya, yang Syafi'i juga. Oh ya, Jadi yang pelajari Syafi'i itu nanti kitabnya yang dipelajari juga Syafi'i. Syafi'i. Jadi Yang beda kitabnya. Madhabnya Hanafi, belajarnya kitabnya kitab Hanafi. Cuma kita di lingkungan Hanafi aja. Iya, Jadi kita belajar Hanafi itu untuk mengetahui saja, bukan untuk ikut, tapi untuk mengetahui. Jadi madhab Syafi'i gini, madhab Hanafi gini, Hambali gini, Maliki gini. Jadi kita bisa wawasannya luas gitu Pak. Jadi Betul. nanti di Indonesia kita nggak pandai, kita nggak gampang nyalahin orang gitu. Karena di sini kan kita sudah tahu perbedaan madhab-madhab dan yang diikuti orang-orang itu kan. Jadi kita bisa menyampaikan bagaimana
luasnya Islam gitu. Bukan cuman kita Syafi'i itu haram nggak boleh. Kalau kita tahu madhab kan, oh itu di madhab Hanafi ada gitu. Kamu nggak apa-apa ikut seperti ini, nggak apa-apa. Jadi nggak gampang menyalahkan orang lain gitu, karena wawasannya luas. Iya, maksudnya ya paling nggak kita tahu apa yang kamu yakini, ya sudah Iya. kamu yakini saja. Kadang-kadang berarti bukan cuma lakum dinukum waliyadin. Iya. Islammu ya Islammu. Malah tambah kuat kita. Oh, Mazhab gitu. kita tuh tambah kuat. Iya, tambah Iya, kuat. di sini makin Oh ya, kenapa? ya kadang ya dari perbedaan pendapat itu. Oh, Jadi kita disuruh lebih kuat lagi lah kepada mazhab kita tuh. Karena ada di kelas-kelas tinggi tuh Pak. mhm. Mazhab kita tuh kayak diuji kekuatan kemazhaban kita itu. Kita harus bisa meyakinkan orang lain. Goyah apa enggak? Soalnya Maulana sini dia manukan kan mazhab beliau, mazhab Hanafinya gitu. Iya. Dan di situ kita harus menguatkan mazhab kita juga di Betul, situ. tanpa harus menjelekkan mazhab lain. Ah. Ya kita terima perbedaannya. Iya. Itu kan semua kita sama Islam gitu kan, jadi sama. Contoh kecilnya aja air mani nih Pak. Air mani ini kan kalau di madhab kita, madhab Syafi'i nggak najis kan air mani. Iya, iya. Kalau madhab Hanafi mereka najis. Oh, Air mani ini najis. Jadi kalau kena harus mandi besar sama harus dicuci mhm. karena najis. Iya. Justru Syafi'i enggak ya? Syafi'i nggak najis. Cukup mandi wajib Cuma aja. mandi wajib aja. Iya, iya. Pakaian yang terkena pun buat sholat nggak apa-apa. Mhm. Nah, kalau dengan Syiah bagaimana? Syiah ini beda lagi Pak ini. Ini sudah bukan Islam ini. Luar Islam Syiah ini Pak. Bahaya ini Syiah ini, mereka ini menganggap nabinya ini bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, tapi Iya. Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Azannya mereka pun ada beda Pak. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Kalau mereka tambah asyhadu anna Ali Habibullah. Iya, iya. Di Jadi sini mereka ada beda. Masjid Syiah. Iya Pak. Ada. Sholatnya pun berbeda juga Iya. mereka. Di sana juga ada kan Johannesburg? Kurang tahu belum. Belum tahu karena jarang keluar Pak di masjid. Iya, iya. Terus kalau kita tiba-tiba misalnya mau Jumatan, Ya. nggak tahu mazhabnya apa, masuk, oh ternyata dia Syiah, nggak apa-apa kan, kita sholat Jumat aja kan? Iya, kita sholat Jumat aja nggak ada yang apa. Iya kan? Nggak, silakan itu. Alhamdulillah. Bukan pajangan. Iya, maksudnya kamu nggak ambil minum, bikin. Belum ada. Oh. Ya, kita jadi lebih tahu ya. Iya. Islam yang luas gitu. Hmm. Terus berarti yang dipelajari kan Quran, Quran, kitab. kitab. Iya, kitab. Tapi tadi tuh tahu juga mazhab, berarti ada pelajaran juga. Ada. Sejarah Islam atau? Ada sejarah Islam semua ada di situ. Oh. Harus bisa bahasa Arab nggak? Iya, Pak, karena kitabnya semua Arab. Semuanya. Oh. Sama penjelasan dari ustadznya pakai bahasa Urdu banyak. Bahasa Urdu ini bahasa India. Iya, iya. Terus ada kelas Urdunya Ada kelas biasanya kelas 1, Pak. setahun. Iya, 1 tahun itu kelas 1 tuh fokus bahasa Urdu sama Inggris. Iya. Bisa. Alhamdulillah kan saya sudah bisa, Pak. Alhamdulillah. Sudah setahun saya. Oh, Inggrisnya? Iya. Inggris apalagi Pak, karena setiap hari anak-anak tuh sukanya ngomong Inggris. Nah, ini selama bulan Ramadan ada yang ceramah jadi imam. Iya. Ada apa lagi? Yang Safari dakwah. Safari dakwah yang 40 hari. I'tikaf. Itu berarti dakwah Iya. khusus 5 waktu atau terawih doang? 5 waktu Pak. Yang safari dakwah. Ah. Jadi dari subuh sampai zuhur dia dakwah. Itu Dakwah, kayak i'tikaf, amalan di situ, masjid-masjid di situ ada, di sana tuh ada 4 amalan nanti mereka kerjakan. Dakwah ilallah, zikir ibadah, ta'limat ta'lum dan khidmat. Nah, dakwah ilallah ini mengajak manusia kepada Allah Iya. yang Banyak kan orang ke luar yang belum rumah, sholat gitu. Kita aja. ngajakin sholat gitu. Oh, berarti itu setiap kayak ketok-ketok pintu. Tutup pintu tapi ada programnya. programnya. Jadi, habis maghrib programnya apa, habis subuh. Jadi nggak harus semua waktu. Jadi di program ada program istirahat. ada. Tapi Tapi mereka kebanyakan tuh full di dalam masjid. Mm-mm. Jadi niat itikaf di situ. tidak ke rumah orang. Ke rumah Rumah orang orang. tuh Cuman keliling sebentar. keliling sebentar siang atau
Berarti adalah waktunya pagi. Tapi komunitas Islam Iya. Muslim. Pelajar. Ya anu, Ya maksudnya yang didatangi komunitas Muslim. Iya, Muslim. orang-orang muslim. Oh yang diajak sholat ke Ya, masjid. makanya kami butuh kalau waktu safari dakwah tuh kami Penunjuk butuh jalan. satu orang penunjuk jalan Oh iya. buat nunjukin mana yang rumahnya muslim, mana yang bukan gitu. Iya iya. Yang orang sana lah yang Iya, orang tempatan. orang tempatan. tempatan. Dakwah, imam, taraweh, Terus ada yang liburan biasa di Pretoria, di ada yang pulang KBRI. ke Indonesia. ada yang Ada pulang, yang ke pulang. Indonesia. Oke. Terus berarti yang imam ini waktu imam di mana? Kokstad Kokstad. Di Kokstad. Kokstad. Berapa hari? 20 hari. 27. 27 hari ya. Pokoknya selama Ramadan gitu. Iya. Tergantung dari orang tempatannya juga sih. Kalau misalkan minta per hari 1 juz, ya mungkin 1 bulan penuh tuh di sana. Iya ya. Di sana masih kuat juga tradisinya 23 rakaat. Iya, 23. 23. Semalam 1 juz. 1 juz, kadang ada 1 1 juz juz seperempat, ada 1 juz setengah, Sampai yang 2 2 juz. juz. Paling banyak ini 2 juz pernah Pak itu. Oh ya? 2 juz dari jam berapa? Sama aja selesainya, tapi Bacanya cepet. bacaannya aja dicepatin. Kalau Setengah kita 8 sampai sampai yang setengah 9 sudah selesai. masa? 1 jam. Yes. Bisa Karena ya? Nanti kalau lancar. misalnya satu juz tinggal bacaannya aja dilambatin, paling selesainya juga sama juga gitu, segitu juga sampai witirnya juga. Iya iya. Nah kalau misalnya kayak tadi dua rakaat salam ya. Berarti 23 rakaat 2 rakaat salam. 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 10 salam plus nanti 3 witirnya itu terakhir. Jadi 23. Ya 10 kali salam ya. Kalau kayak tadi berarti 4 kali kali salam. 4 kali salam. Sama witir witirnya 3, jadi Iya. 11. 4 kali salam. Setiap kali mau mulai yang rakaat pertama baca itu enggak? Allah Akbar kabir alhamdulillah. Itu Ini iftitah. wajatu. Iftitah ya. Iftitahnya tetap dibaca ya. Tetap. Itu sunnah Pak. Ya, tetap Yang wajib dibaca. Al-Fatihah. Iya. Terus yang terakhir kunut. Kunut tuh kalau Syafi'i itu mulainya dari malam 16 sampai terakhir, sampai malam 30. Kalau yang 1 sampai 15 itu nggak ada. Terus mulai kunutnya dari malam 16 sampai 30. 30 sama subuh kan. Iya, sama subuh. Jadi 1 rakaat nggak apa-apa terakhir. Iya. Jadi witir tuh Pak di madhab Syafi'i itu ada 2 model. Yang pertama 3 rakaat langsung, Iya. 1 salam 3 rakaat. Yang kedua yang kayak tadi 2 duru baru 1. Nah dari kedua ini yang afdol, yang 2 duru baru 1 ini yang afdol. Kenapa? Karena di sini doa iftitahnya kita baca 2 kali, Oh iya. salamnya kita baca 2 kali. Pokoknya yang Iya, iya. ada 2 kali ini lebih utama karena memperbanyak ya. iya lebih banyak gitu Pak. Amalan. Tapi Cuma biasanya kalau kita pergi imam itu kan masjidnya masjid Hanafi. Biasanya yang imam witirnya dari orang tempatan. iya iya. Mereka langsung 3 rakaat. Ya, langsung 3 rakaat, terus sebelum ruku itu di rakaat ketiga ada doanya. Itu bahasanya kunut Takbir mereka lagi. itu. Kunut. Kunut mereka. Allah. Takbir lagi habis. Oh, Mereka kunutnya sebelum ruku. Beda. Kalau kita kan sesudah ruku. seluruhnya sama kayak subuh kan? Ya. Kalau Hanafi itu sebelum ruku kunutnya. Iya iya. Oh, kalau di Indonesia masjid kita kenapa 3 tuh kalau witir? Witirnya itu kan ini Pak yang kenapa yang 3 yang langsung 3 kenapa? Karena ini lebih cepat. Oh iya.